Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Oksa. Pada video ini saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait problem dalam pengembangan software. Oke, tanpa berlama-lama lagi disimak baik-baik ya. Oke, jadi perbedaan paradigma dari tiap profesi dalam pengembangan software itu bisa berpotensi masalah yang muncul dalam pengembangan software. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan menggunakan adagium atau analogi. Dan di sini saya akan menganalogikannya sebagai pelayaran menuju tujuan tertentu dan anggota tim sebagai pelaut di kapal tersebut. Oke, yang pertama itu ada project manager. Dianalogikan sebagai memimpin kapal dengan peta dan kompas. Artinya, project manager adalah kapten kapal yang bertanggung jawab untuk mengarahkan tim ke tujuan akhir dengan merencanakan rute, mengelola sumber daya, dan memastikan kapal tetap berada dalam jalur yang benar. Nah, potensi masalah yang muncul adalah jika atau tidak dapat mengarahkan ke arah yang jelas. Lalu yang kedua itu ada marketing manager. Dianalogikan sebagai menarik perhatian para pelaut dengan bendera yang berkibar. Artinya, marketing manager adalah orang yang mempromosikan perjalanan dan tujuan kapal kepada pelanggan atau mitra. Nah, potensi yang muncul itu adalah jika pesan pemasaran tidak sesuai dengan kemampuan kapal, atau jika tidak ada koordinasi yang baik antara pemasaran dan pengembangan. Lalu yang ketiga itu ada human research, dianalogikan sebagai menjaga semangat pelaut agar tetap kuat. Artinya itu, human research bertanggung jawab memastikan kesejahteraan dan semangat anggota tim, dan potensi masalah yang muncul adalah melibatkan kelelahan tim, kurangnya komunikasi, atau konflik antar anggota tim. Selanjutnya itu yang keempat ada klien. Dianalogikan sebagai menentukan tujuan dan memberikan arahan. Artinya, klien adalah orang yang menentukan destinasi kapal dan memberikan arahan tentang apa yang diharapkan dari perjalanan. Nah, potensi masalah yang muncul itu jika ekspektasi klien tidak jelas atau jika terjadi perubahan yang tidak terduga dalam tujuan perjalanan tersebut. Selanjutnya yang kelima itu ada developer. Dianalogikan sebagai merakit kapal dengan presisi dan ketelitian. Artinya itu, developer adalah tukang kayu dan insinyur yang membangun kapal dengan rinci setiap bagian. Nah, potensi masalah yang muncul itu melibatkan kesalahan perencanaan, ketidaksesuaian dengan kebutuhan, atau kurangnya koordinasi dengan anggota tim lainnya. Lalu yang terakhir itu ada testing, dianalogikan sebagai menguji keandalan kapal sebelum berlayar. Artinya itu, testing adalah penjaga yang memastikan bahwa kapal siap berlayar dengan mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sebelum mencapai tujuan. Nah, potensi masalah yang muncul itu biasanya melibatkan kurangnya pengujian yang memadai atau kurangnya pemahaman tentang resiko yang muncul selama perjalanan. Nah, selanjutnya apa sih keunikan problem yang bisa muncul pada software dibandingkan hardware? Nah, yang pertama itu kompleksitas. Pada software, tingkat kompleksitas dari produk software tinggi, dengan kemungkinan perubahan parameter dan fungsi yang sangat beragam. Sedangkan pada hardware, tingkat kompleksitas produk lain rendah, dengan kemungkinan perubahan parameter dan fungsi tidak beragam. Lalu yang kedua itu ada visibilitas produk. Nah, pada software, produk tidak terlihat dengan kasat mata, termasuk bila ada cacat atau defek dari produk. Sedangkan pada hardware, itu produk terlihat dengan kasat mata, termasuk bila ada cacat atau defek dari produk.
Dan yang ketiga itu ada sumber daya manusia. Pada software, kuantitas SDM tidak berhubungan dengan kualitas dan kecepatan kerja, sedangkan kuantitas SDM berhubungan dengan kualitas dan kecepatan kerja. Nah, selanjutnya di sini terdapat gambar mengenai software error, software fault, dan software failures. Dan mengapa sih itu bisa terjadi? Jadi, software error terjadi ketika terdapat kesalahan kata, tata bahasa pada baris kode, atau kesalahan logis dalam memenuhi kebutuhan klien. Nah, kesalahan-kesalahan ini dapat mengakibatkan munculnya software faults, yaitu ketidakberfungsian perangkat lunak atau software dalam menjalankan tugasnya, baik secara umum maupun khusus. Nah, ketika software fault diaktifkan, muncullah software failures. Nah, software failures ini terjadi ketika kesalahan perangkat lunak menghambat atau menghalangi penerapan perangkat lunak tersebut secara efektif. Dengan kata lain, kesalahan dalam kode atau logika menyebabkan perangkat lunak atau software tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Dan hal ini dapat terjadi baik dalam situasi penggunaan umum maupun situasi khusus. Nah, lalu di sini terdapat problem dalam pengembangan software pada proyek tim 3. Nah, pada proyek pengembangan software sewa kamar kosan, salah satu masalah yang muncul dalam pengembangan software adalah pada manajemen stok kamar. Kesalahan dalam perhitungan kesediaan kamar atau dalam mengolah data stok dapat mengakibatkan pemesanan yang tidak valid, berakibat kegagalan dalam sinkronasi data stok antar server atau database, dapat menjadi fault, menyebabkan kecocokan antara informasi yang ditampilkan kepada pelanggan dan ketersediaan sebenarnya. Nah, gagalnya sistem mengolah stok kamar dengan baik dapat dianggap sebagai failure karena dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.